Anda mengenai teori hormat kepada orang tua dan bagaimana contohnya menurut kepada orang tua. Sebetulnya secara umum itu memang orang tua itu harus dihormati. Ya, orang tua harus dihormati. Anak itu harus hormat pada orang tua karena orang tua itu adalah guru yang pertama sebelum kalian dididik di sekolah, sebelum kalian meningkat lebih tinggi lagi. Jadi orang tua itu memegang peranan dalam hal pembentukan karakter anak. Karena apa? Karena orang tua biasanya bisa pendidikannya bisa lebih tinggi daripada anaknya. Kemudian pengalamannya udah pasti lebih tinggi. Pengalaman dari orang tua itu yang berpuluh-puluh tahun dijadikan pegangan bagi orang tua, ya, itu perlu ditransfer kepada generasi yang lebih muda, ya, ditransfer kepada generasi yang lebih muda. Jadi kalau begitu pendidikan anak harus mulai dari kecil sampai ke sekolah SMP, SMA juga harus ada pendidikan supaya terbentuk karakter yang baik. Tidak ada gunanya kalian jadi orang pandai, ya, sekolahnya tinggi tapi karakternya jelek, justru akan membahayakan. Oleh karena itu sebaiknya pendidikan karakter itu diberikan mulai dari bawah, mulai dari orang tua, kemudian dilanjutkan ke sekolah oleh guru-guru atau dosen-dosen. Jadi itu perlu ditanamkan. Yang namanya dulu itu budi pekerti, ya, karakter itu budi pekerti bagaimana cara menghadapi orang tua, bagaimana cara menghadapi guru, bagaimana cara menghadapi orang yang sejajar dengan dia, misalnya orang yang sebaya. Itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda tentunya. Nah, kemungkinan berdasarkan pengalaman ini ada kemunduran itu dalam peningkatan karakter anak-anak di generasi yang baru. Setelah itu sering ada tawuran, sering ada jadi anak nakal dan sebagainya, itu akibat dari pendidikan budi pekerti tidak diajarkan di sekolah. Jadi kalau menurut Bapak sebagai pembicara itu sebaiknya pendidikan budi pekerti atau karakter itu diberikan lagi di sekolah. Dan sekarang sudah banyak sekolah yang tidak mengajarkan itu lagi. Semuanya mengejar ilmu dan ilmu. Padahal tidak ada gunanya kita jadi orang pintar, punya ilmu tinggi tapi karakternya jelek. Jadi kesimpulannya bahwa karakter itu harus dibentuk mulai dari kecil sampai di sekolah sampai dewasa. Jadi disarankan supaya di setiap pendidikan mengutamakan pendidikan karakter. apa yang akan Anda lakukan jika bertemu yang berbeda pandangan dengan Anda, misalnya orang tua Anda bertemu milenial yang kurang sopan? Ya sudah pasti kalau perbedaan kita ada terjadi perbedaan, gap antara yang kaya yang tua dan yang muda, ya, ada terjadi karena kebiasaan dan teknologi. Akibat dari teknologi, yang muda lebih maju dalam ilmunya tapi karakternya kurang diperhatikan. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang tidak berbeda pandangan dengan sekarang? Itu orang tua harus bijaksana, harus memaklumi, jangan mau pintar sendiri, jangan mau menang sendiri, bahwa memang karakter anak muda sekarang adalah
demikian. Jadi ada perbedaan dengan karakter dengan yang dulu. Seperti contoh, dulu kalau pada murid tuh guru tuh berani membentak, bisa memarahi. Sekarang hampir tidak ada lagi. Murid kalau dibentak, dimarahin, diajari malah melawan. Dulu nggak ada. Ya, itu pandangan dari Bapak kalau memang terjadi perbedaan pandangan. Memang harus terjadi perbedaan karena iklimnya sudah berbeda. Iklimnya sudah berbeda. Pertanyaan ketiga, berdasarkan pandangan Anda, apakah tradisi hormat kepada orang tua penting untuk diaplikasikan? Mengapa demikian? Sangat penting, sangat penting. Itu kesimpulannya ada sangat penting. Kalau ingin kita maju, ingin jadi negara yang maju, masyarakat yang maju, pendidikan ini harus, karakter itu harus ditanamkan. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti di negara-negara lain yang terjadi orangnya pintar-pintar tapi banyak jadi orang yang jahat, ya, orang yang jadi tidak bermoral, tidak patuh pada orang tua dan sebagainya. Jadi kalau begitu sebaiknya ditanamkan mulai dari sekarang. Usahakan dari muda sampai selesai sekolah itu selalu ada pelajaran